Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Pak Helmi dalam pembelajaran jarak jauh bersama SDIT Al-Falah. Bersama Al-Falah, cerdas, berakhlak mulia, dan berprestasi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, Bapak ingatkan terlebih dahulu kepada kalian untuk selalu senantiasa menjaga kesehatan dengan menjalankan protokol kesehatan 3M. Pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, mengenakan masker. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masih membahas materi pekan yang lalu. Kalau pekan yang lalu kita sudah membahas membaca, menulis surat Al-Kafirun. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas isi kandungan surat Al-Kafirun. Sebelum kita lanjutkan, perlu terlebih dahulu Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, tujuannya mengetahui hukum bacaan surat Al-Kafirun. Yang kedua, mengenal surat Al-Kafirun dengan baik dan dengan benar. Yang ketiga, mengetahui arti saling menghormati dengan baik dan benar. Yang keempat, mengetahui pentingnya saling menghormati dengan baik dan benar. Yang kelima, mengetahui kandungan surat Al-Kafirun dengan baik dan benar. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajarannya. Masuk yang pertama, hukum bacaan tajwid dalam surat Al-Kafirun. Perhatikan ya semuanya. Huruf-huruf yang berwarna biru ini mengandung hukum tajwid mad jaiz munfasil, karena ada mad asli atau mad tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata, maka hukum bacaannya panjang 2-5 harokat. Contohnya kul ya ayyuhal, itu 5 harokat panjangnya. Contoh yang kedua, la a'budu, itu juga 5 harokat. Begitu seterusnya. Yang bertanda biru, yang berwarna biru ini, maka dia hukumnya adalah mad jaiz munfasil, harus dibaca panjang 2-5 harokat. Yang kedua, ini ada huruf-huruf yang berwarna merah. Huruf-huruf yang berwarna merah ini mengandung hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaannya adalah mendengung ya. Contohnya antum, seperti itu hukum bacaannya. Tidak dibaca antum, tidak dibaca seperti itu, tapi bacaannya mendengung antum ya. Kemudian yang ketiga, huruf-huruf yang berwarna hijau, mengandung hukum bacaan idgham bi gunnah. Bagaimana cara membacanya? Mendengung pula. Contohnya abidum ma'abattum, itu mendengung ya. Yang berwarna hijau itu hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah. Yang berikutnya, ini huruf-huruf yang berwarna ungu mengandung hukum bacaan qalqalah kubro. Cara membacanya bagaimana? Contohnya ma'abud, dipantulkan.
Contohnya lagi ma'abud. Nah, ini dipantulkan. Nah, hukum bacaannya apa tadi? Qalqalah kubro, memantul. Nah, selanjutnya kita bahas makna kandungan surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat yang ke-109. Surat Al-Kafirun termasuk surat Makkiyah. Makkiyah itu apa artinya? Artinya surat yang diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Kafirun diturunkan sesudah surat Al-Ma'un. Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Al-Kafirun artinya orang-orang kafir. Turunnya surat Al-Kafirun dilatar belakangi oleh upaya orang-orang kafir Quraisy dalam menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW dengan sekuat tenaga. Namun upaya mereka selalu gagal, tidak berhasil, dan orang-orang yang beriman semakin lama semakin bertambah jumlahnya. Akhirnya orang-orang kafir mengajak Rasulullah SAW untuk bernegosiasi dengan mengajukan tawaran bahwa mereka bersedia menyembah Allah Tuhannya Nabi Muhammad selama 1 tahun, dan sebagai balasannya Nabi Muhammad SAW pun harus menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Kafirun sebagai jawaban ajakan orang-orang kafir. Kemudian kita lanjut ke isi kandungan surat Al-Kafirun. Perhatikan ya. Yang ke-1, surat Al-Kafirun ini mengajarkan kepada kita umat Islam tentang bersikap menghadapi perbedaan keyakinan beragama. Yang kedua, dengan adanya perbedaan, ya, setiap orang harus memiliki sikap tasamuh atau toleransi. Yang ketiga, toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dan yang keempat, toleransi ini tidak boleh dilakukan menyangkut urusan-urusan akidah dan ibadah. Berikutnya, arti toleransi. Perhatikan. Toleransi artinya saling menghargai dan menghormati perbedaan. Nah, berbeda-beda tidak apa-apa, yang penting saling menghargai dan saling menghormati. Manfaatnya apa sih dari toleransi? Manfaat toleransi salah satunya yaitu menciptakan perdamaian, kerukunan antar umat manusia. Bentuk toleransi yang diperbolehkan. Contohnya, berteman dengan non-muslim. Kita berteman dengan non-muslim boleh tidak? Boleh. Berteman dengan non-muslim ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, menjalin hubungan bisnis. Ya, boleh tidak menjalin hubungan bisnis dengan orang non-muslim atau dengan agama yang lain? Boleh. Ini masih diizinkan, masih dibolehkan. Kemudian yang berikutnya yaitu saling memberikan bantuan. Ini pun diperbolehkan. Muslim membantu non-muslim atau sebaliknya non-muslim membantu muslim. Ini diperbolehkan. Yang berikutnya gotong royong, ya, saling bekerja sama memperbaiki rumah ibadah, memperbaiki solokan dan sebagainya. Ini pun masih diperbolehkan. Lalu apa sih yang tidak diperbolehkan dalam toleransi itu? Nah, bentuk-bentuk toleransi yang dilarang. Yang pertama, mengikuti ibadah agama orang lain atau agama lain. Muslim ibadahnya sholat, kemudian datang ke tempat ibadah umat lain, ke gereja, ke wihara, itu nggak boleh, ya, karena sudah berhubungan dengan ibadah, maka ini dilarang, tidak boleh. Yang kedua, mengucapkan selamat hari-hari besar agama lain. Contohnya, kalau orang Muslim mengucapkan ibadah
mengucapkan selamat hari besar ke agama-agama yang lain, mengucapkan selamat Natal, mengucapkan selamat hari Waisak atau lain sebagainya, ini dilarang atau tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, mengatakan bahwa semua agama itu sama saja. Islam sama Kristen, oh sama saja, kan sama-sama menyembah Tuhan. Nah itu nggak boleh, itu juga nggak boleh, ya. Itu dilarang oleh agama Islam, ya, atau dilarang oleh Quran surat Al-Kafirun. Kesimpulan surah Al-Kafirun, yang pertama, surah Al-Kafirun mengajarkan kepada umat Islam tentang toleransi saling menghormati. Yang kedua, toleransi yang diperbolehkan adalah yang menyangkut urusan kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan. Contohnya tadi, berteman dengan non-muslim, kemudian bergotong royong, kemudian saling membantu, ya, kemudian menjalin hubungan bisnis, ini diperbolehkan. Namun yang ketiga, toleransi tidak diperbolehkan menyangkut urusan-urusan akidah atau ibadah. Tadi ya contohnya ibadah berbarengan, bersamaan, orang Islam ibadah di gereja atau sebaliknya, orang Nasrani beribadah di masjid. Nah, ini tidak diperbolehkan. Ataupun tadi sebaliknya, mengucapkan hari-hari besar keagamaan umat lain atau orang di luar Islam. Nah, itulah anak-anak pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu kandungan surat Al-Kafirun. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti, kalian bisa memahami, dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai tugas mandirinya, kalian silakan dikerjakan di buku tulis kalian, ya. Ada tugas mandiri 1-5 dikerjakan oleh kalian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugas mandiri ini dengan baik dan benar. Sebelum Bapak akhiri, ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Falah, ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Al-Falahnya. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.